Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam setiap nafas kita senantiasa dipenuhi oleh karunia yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung. Sebagaimana dalam sebuah kajian, jadi kalau kita ke rumah sakit, ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang beroksigen biasanya. Satu oksigen itu kira-kira 250.000 pertama. Kemudian kalau kita habiskan 2 sampai 3, satu tahun itu kita kira-kira habiskan 2 miliar untuk kita beli tabung. Kita Allah anugerahkan kepada kita melalui perkasaannya, melalui ciptaannya, oksigen ini sesuatu yang diciptakan dan bentuknya gratis. Ya. Artinya bentuknya gratis. Artinya Allah ciptakan alam semesta daunan untuk merubah apa yang kita keluarkan CO2 menjadi oksigen, daur ulang oleh tumbuh-tumbuhan. Artinya apa yang ada di sekitar kita telah mengubah racun yang kita keluarkan itu menjadi oksigen, sehingga kita diberikan oksigen gratis oleh Allah SWT, yang kalau kita bayar tadi itu, kalau kita perhitungkan hampir sekian miliar, ya, sekian miliar. Sehingga memang inilah bentuk daripada kesyukuran kita kepada Allah SWT, yang artinya memang tidak pernah kita terlepas daripada nikmat. Ya, belum yang lain lagi, belum yang lain. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada keluarga kita yang sudah mendengar kita. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni mereka semua. Allah jadikan mereka sebagai teman-teman surga, dan Allah golongkan mereka di dalam golongan para nabi, sahabat dan sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kepada keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan semoga Allah SWT, kita yang sakit orang tua diberikan umurnya senantiasa diberi hidayah, Allah SWT dilindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah muzakarah rahimahullah. Jadi pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sunnah yang berkaitan dengan waktu. Ya, artinya para sahabat dulu sangat-sangat perhatian terhadap pelaksanaan sunnah. Bagaimana para sahabat menjaga benar sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suatu saat Abdullah bin Umar
ketika sedang berada di depan masjid sambil mengangkat, membolak-balikkan tangannya, memegang tanah. Beliau mendengar bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kifayah terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Dan kebiasaan yang dulu itu, sebelum itu juga para sahabat sering mendengar dan sering melaksanakan, termasuk Abdullah bin Umar. Kalau ada yang meninggal itu biasanya hanya sholat jenazah, tidak langsung antar ke kuburan. Sehingga ditanyalah atau diperintahkan seorang sahabat untuk datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan hadis Ibnu Abbas, ya, tentang pelaksanaan atau kewajiban-kewajiban kifayah kita terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Akhirnya sahabat itu pergi kepada Sayyidatina Aisyah dan bertanya apa yang ditanyakan oleh Ibnu Umar. Dan Sayyidatina Aisyah menjelaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu adalah benar. Artinya begitu sampai berita itu kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar langsung melempar apa yang ada di tangannya sambil mengatakan, kita telah meninggalkan banyak sunnah, kita telah kehilangan banyak sunnah. Artinya dan kita kehilangan sekian banyak qiraat katanya. Demikian contoh daripada sahabat-sahabat yang mulia, ya. Artinya dalam pelaksanaan sunnah itu luar biasa, artinya memberikan contoh suri teladan yang baik kepada kita semua bagaimana menjalankan syariat ini sesuai dengan kaidah syariat, kemudian sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelaksanaan sunnah ini sebagai bentuk daripada pembelaan kita kepada Nabi yang mulia. Jadi kita sering mendengar bagaimana Rasulullah SAW dihina, dibikin karikatur. Jadi pelaksanaan sunnah ini adalah bagian daripada pembelaan kita terhadap baginda Rasulullah SAW. Kemudian sebagaimana informasi yang kita sering mendengar dalam media sosial, Eropa sekarang ini sudah berkumandang azan di beberapa tempat, termasuk di Belanda, di Denmark, kemudian di Belgia itu sudah berkumandang azan. Artinya Allah SWT telah membuka hati umat manusia. Walaupun Islam ini dari sana sini digembosi dengan paham teroris, paham radikal, tetapi semakin banyak orang yang beragama Islam. Artinya Islam ini adalah urusan Allah. Artinya kita bertugas untuk menjalankan syariat ini, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemudian itu sebagai bentuk pembelaan kita terhadap dia. Ulama membagi sunnah yang berkaitan dengan waktu itu menjadi 6. Pertama, sunnah qoblal fajr. Jadi Rasulullah SAW itu kalau bangun itu pertama beliau itu bersiwak, ya. Artinya siwak itu adalah ciri daripada Islam. Siwak itu juga menandakan bahwasanya agama ini adalah agama yang sangat besar. Artinya beliau mengambil air dan biasanya katanya di rumahnya Rasulullah SAW itu biasanya bergantung tempat penyimpanan air, sehingga suatu saat Ibnu Abbas pernah tidur di rumah bibinya yaitu Maimunah. Maimunah itu adalah istri baginda Rasulullah SAW. Sehingga ditanya, jadi bagaimana apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika bangun tidur? Itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu pertama mengambil air dulu,
mengambil air, ya. Kemudian membasuh tangannya 3 kali. Apakah sekarang dengan teknologi modern, ya, hal-hal seperti itu bisa dilaksanakan? Artinya sekarang kita nggak pakai bejana, kita pakai keran. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Dulu orang musafir itu pakai unta, berjalan kaki pakai unta. Ini namun milih lalu ke Mekah. Kalau dari negara-negara Arab itu menggunakan unta. Ya. Artinya perjalanan yang sangat berat. Ya. Sekarang kita menggunakan kapal terbang. Ya. Apakah kita boleh nggak? Artinya tidak, atau boleh nggak kita tidak melaksanakan di antara sebagian rukhsah, misalnya tidak mengqashar sholat. Ya. Padahal teknologi sekarang itu bisa kita tempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Dan mulai ini perjalanan sekian bulan, tapi sekarang mungkin beberapa hari. Ya. Tetap rukhsah itu dijalankan karena standarnya itu adalah masafah. Standarnya itu adalah jarak, bukan kendaraan yang kita pakai. Sehingga walaupun sekarang zaman luar biasa canggih, tetap kita melaksanakan sunnah. Artinya pelaksanaan rukhsah itu adalah bagian daripada bonus yang diberikan Allah SWT kepada kita. Termasuk misalnya orang musafir. Musafir dulu memang dia berat, tapi tetap dia boleh meninggalkan puasa. Karena dia kondisinya itu yang menyebabkan dia dapat rukhsah, karena dia musafir. Ya. Adapun musafir dia dengan susah payah, dengan keadaan yang seperti sekarang ini, dengan teknologi kemajuan kapal terbang. Ya. Intinya sebab daripada rukhsah itu adalah musafir. Ya. Maka sunnah itu walaupun kita dengan teknologi yang modern, artinya sekarang orang jarang pakai bejana, atau mungkin pakai bak mandi, ya. Itu memang disunahkan untuk membasuh tangan 3 kali. Itu sunnahnya. Ya. Artinya membasuh tangan itu 3 kali itu sunnah. Ya. Dan kalau kita tidak lakukan, tidak dapat sunnah, itu masalahnya. Tidak mau pahala sunnah. Tetap kita dapat tangan kita bersih, tapi kita kehilangan sunnah. Marah Ibnu Umar Sabaru. Artinya kita banyak kehilangan sunnah, ya. Termasuk mungkin ajaran orang tua kita dulu. Ya. Kalau menjelang maghrib itu ada namanya sandi kalir, ya. Dan itu kayaknya sudah hilang ini sekarang. Dan itu ternyata sunnah. Ya. Itu sunnah, artinya begitu menjelang maghrib kita disuruh untuk menutup pintu, kemudian mengikat ternak, ya. Dan anak-anak tidak boleh bermain. Itu ternyata sunnah. Artinya orang tua kita dulu mengatakan kalau jorak ayat sandikale, kayaknya hilang kalimat sandikale itu sudah jarang kita dengar sekarang. Dan itu ternyata pelaksanaannya sunnah, karena iblis tidak bisa memasuki rumah yang ditutup. Setan tidak bisa masuk rumah yang sudah ditutup. Kenapa iblis tidak bisa masuk? Jadi karena itu ajaran agama. Jadi ajaran agama itu banyak yang memang tidak harus sesuai dengan logika. Banyak yang tidak bisa sampai otak untuk memikirkannya agama ini. Iblis bisa masuk ke urat nadi kita, kenapa dia tidak bisa masuk kepada rumah yang ditutup? Memang Allah juga memberikan dia kekuatan untuk bisa masuk. Jadi Allah campur. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW tadi itu, bahwasanya setan tidak bisa memasuki rumah-rumah yang tertutup. Tetapi kalau sudah menjelang Isya itu sudah diperbolehkan anak-anak kita untuk bermain. Ini memang budaya atau tradisi orang tua kita itu yang perlu kita wariskan, perlu kita jaga, lestarikan, karena memang ternyata itu adalah pelaksanaan sunnah. Nah, orang tidak bahasanya dulu memang bahasa-bahasa yang banyak mistis. Artinya
tamat ke kamar, tamat ke susun. Artinya dibumbui dengan sesuatu yang mistis sehingga perasa melihat ajaran sunnah. Artinya karena bumbu-bumbunya kayak tadi itu. Kalau tidak dibumbui dengan itu bukan sunnah sebenarnya. Ya. Cuma karena dibumbui dengan hal-hal yang menakutkan, yang mistis, akhirnya parah gede. Tidak ada ajaran agamanya, ya. Padahal itu ajaran agama. Jadi disuruh kita untuk menutup pintu-pintu menjelang maghrib itu memang itu ajaran sunnah baginda Rasulullah. Tidak boleh anak bermain, kemudian ternak-ternak itu harus diikat. Itu sunnahnya itu. Ya. Nah kemudian begitu sudah bangun, kemudian mengusap matanya 3 kali. Ya. Begitu bangun itu mengusap mata 3 kali, kemudian masuk atau ngambil air di bejana, membasuh tangan 3 kali. Jadi namun gawe pelaksanaan kayak tadi itu kita tidak dapat sunnah, tidak dapat sunnah. Kemudian setelah wudhu beliau menengadah ke langit, menengadah ke langit artinya sambil membaca 10 ayat terakhir daripada surat Al-Imran. Itu pelaksanaan sunnah yang pada waktu paginya, yang artinya 10 ayat terakhir daripada surat Al-Imran itu adalah inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin. Itu sampai akhir, ya. Itu dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menengadah ke langit. Artinya menengadah ke langit itu juga sunnah. Sambil membaca 10 ayat terakhir daripada surat Al-Imran. Kemudian melaksanakan sunnah qobliyatul fajr, sunnatul fajr, ya. Sembahyang sunnatul fajr itu dikatakan ada sebagian mengatakan sunnah sebelum subuh, artinya sebelum azan dikumandangkan. Tapi yang paling benar, yang paling kuat adalah sunnatul fajr itu adalah qobliyatul subuh. Jadi yang dinamakan sunnah fajar itu adalah sunnah yang dilaksanakan setelah azan subuh, artinya sunnah qobliyatus subhi. Dan itu jarang ditinggalkan oleh para sahabat. Sehingga dijelaskan rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya itu santai-santai seperti surga sebenarnya. Artinya 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya lama belum bicara orang paling kaya yang siapa sekian banyak, Bill Gates sekian kekayaannya, raja-raja Thailand misalnya sekian triliun kekayaannya. Ternyata orang Muslim yang melaksanakan 2 rakaat fajar itu jauh lebih kaya daripada orang yang paling kaya di dunia. Ya. Ternyata kita kaya. Ya, sangat-sangat disugih kalau kita melaksanakan sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dan itu hadisnya mutawatir sahih, sangat-sangat kuat, ya. Dan sekali lagi Imam Nawawi menjelaskan kalau sunnah itu biasa dilaksanakan bisa dikodok, ya. Kalau kerawatan bau untuk kodok, artinya bisa dilaksanakan dengan secara kodok kalau sudah biasa dilaksanakan, ya. Kalau sudah terbiasa bisa dilaksanakan. Dan sunnah itu kata Imam Nawawi harus dilaksanakan minimal sekali seumur hidup, ya, minimal sekali seumur hidup. Jangan sampai datang kepada kita sunnah menjadi amal gaul. Kalau sudah sampai kepada kita salah satu sunnah, maka minimal kita melaksanakannya sekali seumur hidup, ya, sekali seumur hidup. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh. Kemudian setelah subuh itu berdoa dengan 10
setelah sholat subuh itu di antara doanya adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus berisi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhamdulillah. Jadi memang harus kebiasaan dari anak dan alhamdulillah artinya termasuk artinya lembaga-lembaga pendidikan ya, dasar PPK itu sudah mulai artinya karena di sana tempat pembiasaan anak itu ya, dia tuh anti sangat dengan Tuhan dan tahu sekarang. Jadi bagaimana mewariskan suatu kebaikan kepada anak-anak kita ya. Jadi jangan inilah tugas-tugas artinya guru-guru ngaji ya, dan guru-guru madrasah kita, pondok pesantren kita, artinya pelaksanaan sunnah itu coba diterapkan artinya dari rumah tangga sebenarnya yang paling pas ya, artinya dalam setiap rumah tangga itu di pelaksanaan sunnah ya. Sehingga orang mengatakan kalau orang Islam itu menjalankan 3 sunnah, sunnah di kamar mandi, sunnah di meja makan, sunnah di tempat tidur, dinara dengan sakit ya, tidak ada orang sakit. Bagaimana cara buang air kecil besar, bagaimana cara tidur, bagaimana cara makan. Kalau 3 sunnah itu dilaksanakan, dengar pulih dengan sakit ya, dengar pulih dengan sakit. Karena setelah dikaji ternyata sunnah-sunnah itu mengandung nilai-nilai kesehatan yang sangat luar biasa ya. Setelah dikaji dengan dari sisi medis misalnya ya, tata cara dulunya Rasul dalam membuang air kecil itu ternyata bisa menghilangkan sekian banyak penyakit. Separuh itu sakitnya separuh keruan dan ke menek penyama-jama. Artinya bagaimana sunnah di kamar mandi itu ya. Nah ini kan perlu kita pelajari, perlu kita pahami. Kemudian baru artinya kita ini muslim dan kita sudah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah suri tauladan yang terbaik. Nah sehingga memang bagaimana ajaran-ajaran sunnah itu kita harus memang mulai dari rumah yang paling bagus. Oleh balik, oleh kembali anak jari, artinya pelaksanaan sunnah itu dilaksanakan ya. Nah ini penting, makanya ini jadi PR bareng-bareng ya. Ini lemon centit hafalan kayak agak susah kayaknya, apalagi lemon belu-beluan dulu ya. Artinya kalau agak panjang memang agak susah kita menghafal, sehingga memang tapi kita coba ya. Jadi doa misalnya kayak tadi itu ya, semuanya waris dari Rasulullah SAW, semuanya bersumber dari baginda Rasulullah SAW, dilaksanakan oleh sahabat, kemudian diwariskan kepada para tabi'in, dan kita harus mewarisi apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Kemudian asbahna ala fitratil Islam. Kami dalam keadaan pagi dalam keadaan fitrah Islam. Kemudian wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhamdulillah bisawab. Ini kayaknya perlu benar perlu
generasi muda ini sebenarnya ini ya, kita harapkan generasi. Artinya satu apa insya Allah. Artinya yang artinya kalau semua kita harus ada kemampuan, ya, untuk seperti berapaan ya segengan ya seperti apa nih menulis di atas air ya tetun, artinya ini berdindar ya ada diri. Jadi gimana artinya harus ada solusi, ya, harus ada solusi supaya sunnah ini jangan hanya kita malah di dua tahun separuh, ya, nggak pernah kita dengar, tapi kita pelajari sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dulu sahabat katanya sembahyang sunat 2 rakaat itu baru generasi yang balik. Artinya pelaksanaan sunnah tidak punya garam sembahyang sunat. Ya, ternyata dikira adanya sembahyang itu hal-hal yang besar. Ternyata kayak tadi sahabat itu tidak punya garam di rumah sembahyang dia 2 rakaat. Ya, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang tolong itu dengan perantara salat katanya Allah. Wasta'in artinya sahabat tidak punya garam sembahyang sunat 2 rakaat. Subhanallah. Dong itu harus ada dagang bila berbenah. Ya, artinya itulah sunnah. Ya. Nah, ini sekali lagi mungkin kita akan cobalah artinya sambil sangararan dong. Artinya saya berharap ini panitia ya nanti ya ditulis ya. Artinya nanti kita tulis, kita artinya sambil sebarkan kepada masyarakat. Artinya ada syaratnya nantinya misalkan ya, karena sudah kita amankan. Saya nggak akan menjadi aman, nggak dapat pahala, nggak dapat kelebihan, benar. Kita tidak punya kelebihan daripada dapat kelebihan haji, cuma pelaksanaan karena sunnah ini harus diamalkan. Jadi nanti kita kita tulis sambil pelan-pelan, memang kita paham benar kondisi masyarakat kita, tapi pajang-pajang insya Allah sadamnya kita ngapain sadam ya, insya Allah artinya anak-anak kita ya, makanya ini sunnah ini dibahasakan dari anak-anak kita ketika masih kecil ya. Jadi separuh anak-anak kita ini memang salah mendidik ya. Jadi kita didik dengan teknologi, kemudian matematika ya. Pelaksanaan sunnah itu dinuah balik. Dinuah tidak pernah dibicarakan, makanya taklim dalam rumah tangga itu sangat penting ya. Kalau taklim itu kalau jalan dia di rumah tangga, maka insya Allah pelaksanaan sunnah ini sangat luar biasa. Artinya bagaimana tadi sudah coba mulai. Artinya anak jari kita aja, kemudian turus, lalu berselima, kemudian bersiwak, kemudian dia berdoa, ya, baca 10. Nah, ini kan jarang ada anak. Artinya hal-hal seperti pelaksanaan sunnah ini yang agak kurang. Kita kekurangan, ya. Dalam penerapan, dalam mewariskan pelaksanaan sunnah kepada generasi-generasi. Iya waktu berkan ini, artinya yang dari apa misalnya bangun tidur gimana? Kita mulai dari yang pagi dulu ini, boleh kelema, boleh mulai. Jadi atas lalu baras. Yang penting pelaksanaannya, ya. Masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, ya. Itu sunnah. Namun ngore-ngore nggak dapat pahala, ya. Artinya kayak tadi masuk masjid sama kita masuk masjid, tetapi ada yang dahulukan tangan kanan sambil berdoa, arak satama doang, ini berdoa. Artinya dia berbeda. Ada kalau masuk saja sudah dapat masuk pahala masuk, apalagi enggak niat iktikaf. Ya, kalau tidak ada iktikaf lagi. Saya sering ilustrasikan. Arab sopok dengan
Yang satu ini pedagang, ya, lah keliling, tampak, ya sambil lihat dagangan, istirahat, tamu di masjid, sambilnya ketika sahabat lain keluarga petani, orang-orang boleh berangkat boleh, lah di masjid, hanya duduk-duduk istirahat dan rumah melihat kita semuanya dapat istirahat, dua-duanya dapat istirahat, tetapi yang lain dapat pahala tambahan saat berniat tidak dapat pahala. Nah, itu loh bedanya. Jadi sunnah ini karena kita adalah umat yang sangat-sangat pendek umurnya dibanding dengan umat-umat terdahulu, maka banyak kita diberikan bonus. Ya, bonus kita banyak. Pahala kita dilipat gandakan 10 kali. Ya, karena usia kita memang sangat-sangat pendek dibanding dengan umat Nabi Nuh yang usianya 1000 tahun. Kita hanya 60 tahun. Ya. Sehingga memang harus dilipat gandakan. Nah, bagaimana melipat gandakan ini? Pekerjaan kita sehari-hari itu harus mengikuti sunnah. Ya. Harus mengikuti sunnah. Ya. Bagaimana cara tidur? Nanti kita bahas bagaimana cara tidurnya. Artinya kita mulai dari subuh, dari bangun tidur dulu, bangun tidur, ya. Kemudian dibagi menjadi ada waktu duha nanti. Jadi kita berharap searah hidup ini memang harus mengacu kepada sunnah, karena memang dalam setiap aspek kehidupan itu sudah ada diajarkan kepada kita bagaimana menjalani hidup, ya. Bagaimana menjalani hidup, bagaimana cara minum, bagaimana cara mandi, bagaimana semuanya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga kita berharap dimulai oleh diri kita masing-masing, kita ajarkan anak-anak kita terapkan pelaksanaan sunnah di dalam rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga. Bila bau ini luar biasa, ya, luar biasa. Artinya anak-anak kita semuanya melaksanakan sunnah. Generasi kita melaksanakan sunnah, itu melaksanakan sunnah, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang melaksanakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi saya ingin tegaskan kembali, ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi Rasulullah itu kalau bangun tidur itu dia mengusap matanya 3 kali, ya, mengusap matanya 3 kali. Kemudian dia mengambil air, kemudian mencuci tangan beliau itu 3 kali, ya. Menyuci 3 kali, ya. Iza stayaqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina, ya, fal yaghsilhu 3 marrat fa innahu la yadri aina badat yadahu, sabda Rasulullah. Namun bangun, kalau kita bangun tidur dan langsung celuk tangan di bejana, ya. Karena sekarang tidak ada bejana, maka tetap kita membasuh tangan 3 kali, ya. Artinya dengan air yang mengalir kita buka keran, kita basuh 3 kali, ya. Karena ya kemudian sehingga waktu tidur itu kita tidak tahu di mana posisi tangan kita ketika kita tertidur, sehingga luar biasa Islam itu mengajarkan kebersihan, ya. Artinya hal-hal yang bikin was-was itu dihilangkan oleh Islam, ya. Karena ketika kita tidur tidak tahu di mana posisi tangan, mungkin tahu ini ketika tidur pun tidak tahu, sehingga disuruh membasuh 3 kali. Apalagi sekarang zaman suruh bersih-bersih, ya, cuci tangan, pakai masker, ya. Artinya luar biasa, Islam itu sudah luar biasa, ya. Sehingga kebersihan itu dijaga benar. An-nazafatu minal iman misalnya. Jadi tanda orang mukmin itu dia bersih, ya. Karena kita bersih, kita mandi, kita wudhu. Kemudian setelah dia membasuh wudhu, Rasulullah itu keluar sambil menengadah ke langit. Jadi menengadah ke langit itu sunnah itu. Dia berdoa, ya kemudian harus menengadah itu. Tidak perlu nanya. Artinya dia terganggu berdoa. Artinya itu pelaksanaan sunnahnya. Artinya kenapa harus menengadah ke langit? Saya nggak lihat baginda Rasulullah. Ya. Artinya menanyakan hal-hal yang seperti itu, saya kira cuma dia mau ke logika, nggak bisa dilogikakan. Dia mau tambah ke akal. Jadi kemudian kenapa harus
ibadah lain. Ya namanya mungkin berdoa, padahal yang dianjurkan itu membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Nah, itu tadi surat Ali Imran itu. Sehingga harus kepada apa mas 10 ayat terakhir daripada Ali Imran kalau kita mau melaksanakan sunnah. Ya, jadi apa namanya? Ya memang ya berat dalam berbicara kondisi kita sekarang. Tetapi anak-anak kita insya Allah, apalagi anak-anak pada luar biasa. Ya, anak-anak kita itu sudah sangat-sangat cerdas sekarang ini. Ya. Artinya dengan lain susah dengan kode-kode apa udah banyak. Artinya luar biasa. Ya. Sehingga anak-anak kita ini memang ya perlu pelajaran agama di dalam rumah tangga itu sangat-sangat penting. Pelaksanaan sunnah di dalam rumah tangga itu juga sangat-sangat mendukung anak-anak kita, generasi kita ke depan untuk bagaimana hidup sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terlalu banyak. Ini sudah pelajari dulu ini bagaimana cara hidup berbentan lurus baginda Rasulullah, bagaimana paginya, bagaimana waktu duhanya, bagaimana siangnya, bagaimana asarnya. Ya, artinya karena ini praktek. Dia artinya tidak sulit. Artinya suruh ngapal biro-biro yang sengken. Artinya kalau kita tidak bisa misalnya 10, boleh 2-3 ayat. Karena apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, ya jangan dipaksakan. Tetapi jangan cepat menyerah. Artinya rumit tahu sengken, ini tidak bisa, tidak boleh mengeluh. Artinya dicoba dulu, dipelajari dulu. Ya, dipelajari dulu. Artinya memang kita memahami benar, namun agak sepuh memang udah susah ngapa, susah kita ngapa, ya. Tetapi artinya tidak boleh berpasrah karena susah ngapal, milih nyobaan. Jadi dicoba dulu. Ya. Kemudian membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Kemudian melaksanakan qobliyatus subuh. 2 rakaat sebelum subuh, ya. Sehingga tidak biasa lewahin disebut dulu 10 orang terkaya, ya, dari Bill Gates, kemudian sekian terakhir biasa. Dan Anda kalau melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh katanya artinya memang luar biasa. Kita sangat-sangat bandingkan baru tidak seberapa dengan kekayaan orang yang senantiasa melaksanakan sembahyang sunat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, ya. Itu sangat-sangat kaya. Dunia di sini ngepin tuh, dan lebih baik. Siapa orang punya dunia dan isinya? Kecuali orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sehingga memang ini perlu dibiasakan, ya, perlu dibiasakan hal-hal yang mendatangkan banyak kebaikan, banyak pahala, banyak kebaikan itu, ya jangan sampai tertinggal, ya, jangan sampai tertinggal begitu saja. Harus dibiasakan, karena kalau sudah biasa, biasanya kebiasaan itu yang akan mengingatkan kita. Orang sudah biasa baca doa ketika dia masuk masjid, pasti dia kebiasaannya ini yang akan mengingatkan. Namun lupa langsung ingat. Tapi kalau kita tidak pernah sama sekali, nanti dia ingat. Jadi perlu pembiasaan, perlu masuk kamar mandi, dahulukan kanan baca doa, keluar, saya sunnah ini namun tegawuk ini keringetan. Ya, sunnah ini kalau tidak dilaksanakan itu lupa diri, ya, susah diingat. Namun kita praktekkan, intinya kita praktekkan, kita jalankan, ya, kita jalankan. Misalnya masuk bed lain saja berjulu sesuai dengan sunnah, laksanakan. Lalu biasa ingatan kebiasaan itu yang akan mengingatkan kita. Lalu dewa biasa berjalan begitu saja, kita akan selamanya lupa, ya. Tetap lupa, itu hanya ingat menurut. Sehingga amal-amal yang berkaitan dengan amaliyah dengan praktek itu memang dilaksanakan, dipraktekkan, ya, dipraktekkan. Sehingga namun lupa, kebiasaan itulah yang akan mengingatkan kita, ya. Jadi itulah mungkin dulu mukaddimah, ya, tentang sunnah di waktu pagi bangun tidur. Doa sabar bedo-bedo.
Ada cocok dengan muzakarah ini jangan singkin soal. Jadi tugasan lah nanti itu kita tugaskan panitia, panitia. Jadi panitia jadi amal jariahnya itu nanti, ya. Kita berjibaku untuk pelaksanaan sunnah, ya. Karena luar biasa, artinya kita bela Nabi Muhammad kita yang mulai itu dengan pelaksanaan sunnah, ya. Artinya kalau sunnah ini dijalankan oleh umat luar biasa, dia akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Kita ini terpuruk karena memang ya pelaksanaan kita terhadap ajaran agama ini, umat Islam ini artinya sangat-sangat jauh, ya, dari tuntunan saya, ya. Artinya jangan kata. Sehingga Imam Syarawi mengatakan ada seorang orientalis bertanya kepada beliau, apakah Al-Quran semuanya benar? Ya benar semua. Allah berfirman katanya, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak pernah orang kafir itu akan bisa menguasai orang-orang muslim. Ayat itu cara berusaha dari An-Nisa. Ya. Tapi kenapa sekarang kondisi kita? Kondisi kita misalnya COVID-19, tidak ada negara muslim yang bisa mengeluarkan vaksin. Mungkin negara-negara sebelumnya ini. Mana negara-negara yang muslim yang kaya-kaya ini? Kenapa masih kita Cina, Jerman, Amerika, Inggris yang bisa mengeluarkan vaksin, ya? Terus kita Indonesia beli vaksin itu hampir 70 triliun, 70 triliun kita beli vaksin saja. Luar biasa. Artinya negara muslim terbesar, ya, harus membeli vaksin dari Cina dengan harga 70 triliun, ya, 70 triliun. Dan kita akan divaksin. Ya, wajib, ya. Sekian banyak kita beli. Ya. Dan kenapa negara-negara muslim yang hebat-hebat, yang kaya-kaya ini tidak ada yang artinya yang mengeluarkan banyak uang untuk bikin vaksin? Mungkin tahu negara-negara Islam ini, di mana kita ini kira? Artinya bangun gedung sekian tinggi mampu. Nah, hal-hal seperti ini kita memang teman ini kita kalah doang. Kita kalah doang. Ya, coba Sinovac itu Cina. Kemudian apa namanya lagi Pfizer itu Jerman atau Inggris? Jerman ya? Iya, Jerman. Terus orang Cina beli vaksin ke Jerman. Ya, dengan Cina beli vaksin ke Jerman. Ya, kita disuruh beli vaksin dari Cina. Artinya subhanallah. Tapi itulah memang, dan harganya sangat-sangat mahal. Ya. Untuk beli vaksin doang hampir 70 triliun dianggarkan dari APBN masyarakat, ya. Dan besok yang tidak mampu itu harus mandiri ketika keluar vaksin merah putih bagaimana? Ya, baru punya kamu karena itu produksi dalam negeri, ya. Artinya kenapa susah sekali sekian banyak manusia, sekian banyak negara-negara muslim yang hebat-hebat itu dia mampu membuat vaksin, semua dibeli dari negara-negara yang non muslim juga ini, ya. Artinya lemah memang dalam hal seperti ini. Artinya tetap kita akan dikuasai oleh orang kafir. Artinya apa katanya? Karena sebagian kita masih posisi kita atau derajat kita masih muslim. Dia teman menjadi mukmin katanya masyarakat. Ya. Itu lemah di bidang ilmu pengetahuan, masih lemah militer. Itu ini mana? Artinya kalau tidak digempur, tetap posisi muslim itu kalah. Ya, tetap posisi muslim itu kalah. Artinya padahal Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak pernah ada jalan orang-orang kafir itu menguasai orang-orang mukmin. 'Alal mu'minin, mukmin. Ya, kalau kita sudah menjadi mukmin dulu makanya. Ya. Jadi mudah-mudahan jadi Allah Taala membuka kita semua, dan yang paling penting kita coba dari keluarga kita yang paling kecil pelaksanaan sunnah itu dilaksanakan dari dalam rumah tangga, ya, dari dalam rumah tangga ini. Ada yang santai dari apa namanya hanya di muzakarah, karena banyak sunnah itu yang modelnya praktek, ya, modelnya praktek. Ada anak dari utama kamar mandi ajar dia. Ya, pada pencataan ABCD itu, ya, diajar di pelaksanaan sunnah.
di dalam rumah tangga sehingga menjadi mendarah daging dari usia belia. Jadi pelaksanaan sunnah itu menjadi kebiasaan hidupnya. Saya kira demikian apa yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.